Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita sudah masuk bab infak. Tetapi mari kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada poin pembelajaran pagi ini kita akan membahas tentang pengertian infak, dasar hukum infak, ketentuan infak, dan tata cara infak. Mungkin di antara anak-anak ada yang sudah tahu apa itu infak? Doni mungkin? Atau Ahmad? Ya, kalau gitu Ustadz terangkan. Infak mempunyai pengertian yang pertama adalah secara bahasa. Secara bahasa, infak berasal dari kata Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ulangi lagi. Infak menurut istilah ialah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak. Di sini Ustadz bacakan Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Dalam ayat ini perintahnya adalah menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Maka ketika kita menginfakkan harta yang kita cintai, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika menginfakkan sesuatu, kita memilih adalah apa? Memilih sesuatu yang sudah tidak kita cintai, sesuatu yang menjadi bekas kita, sehingga tidak menjadi kebaikan bagi kita semua. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku, setelah kita mengetahui pengertian infak secara bahasa, pengertian infak secara istilah, kemudian dalil dari Al-Quran maupun hadis, maka kita akan lanjut membahas tentang hukum-hukum infak. Di sini bahwa hukum infak ada 4 macam. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. 1. Infak wajib. 2. Infak sunnah. 3. Infak mubah. Dan yang keempat adalah infak haram. Anak-anakku, setelah kita melihat gambar tersebut, bahwa kita mengetahui ada 4 macam hukum infak, maka selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari keempat hukum infak tersebut. Yang pertama adalah infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah jinan. Ini adalah 4 bentuk infak yang wajib kita keluarkan. Kemudian infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti contoh infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis hukum yang ketiga adalah infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti memberikan hadiah, hibah, dan lain-lain. Ini hukumnya mubah. Kemudian macam hukum infak yang keempat adalah infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua infak ini maka menjadi haram karena mengeluarkannya itu pun juga sudah diharamkan. Anak-anakku, setelah kita membahas macam-macam hukum infak, di sini kita lanjut ke pembahasan rukun infak. Jadi rukun infak itu ada 4. Yang pertama adalah pemberi infak, yang kedua penerima infak, yang ketiga barang yang diinfakkan, dan yang keempat penyerahan ataupun ijab kabul. Keempat-empatnya ini harus ada karena ini namanya rukun, harus ada. Tidak boleh salah satu di antara 4 ini hilang. Kalau ada yang memberi, harus ada yang diberi, kemudian harus ada barangnya yang diberikan, dan harus ada serah terima barang yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu syarat infak. Apa sih syarat infak itu?
syarat infak. Yang pertama adalah syarat munfik, syarat orang-orang yang berinfak. Jadi syarat orang yang berinfak, satu, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, syaratnya tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian syarat barang yang diinfakkan. Kalau tadi syarat orang yang menginfakkan ada 4. Sekarang syarat barang yang diinfakkan. Syaratnya adalah 1, harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. 2, terpilih, betul-betul sudah dipilih barang yang bagus. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Orang yang sah memilikinya, sah menerimanya. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah tanpa adanya pengganti. Ini adalah syarat-syarat infak, baik syarat bagi pemberi infak maupun syarat barang yang akan diinfakkan. Oke anak-anak, sebelum materi kita tutup, saya akan sampaikan satu kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam kitab Fadilah Amal halaman 81 diceritakan sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Ketika itu aku sedang punya banyak harta. Aku berkata dalam hati, selama ini Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu mengalahkan aku dalam berinfak. Karena saat ini aku memiliki banyak harta, aku pun pulang dengan gembira. Kemudian aku membagi hartaku menjadi 2 bagian. Aku meninggalkan separuh bagian untuk keluarga dan separuh bagian aku serahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk infak. Baginda Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku pun menjawab, ada ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, berapakah yang kamu tinggalkan? Aku pun menjawab, aku tinggalkan untuk mereka separuh dari hartaku. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa seluruh hartanya. Baginda Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aku tinggalkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu an. Anak-anakku, inilah cerita sahabat Umar bin Khattab yang ingin sekali memberikan hartanya di jalan Allah, tetapi selalu kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian materi pada kali ini, pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.